Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Masa aksi Tasikmalaya mendoakan Denny Siregar hidup melarat 7 turunan. Tasikmalaya, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Tasikmalaya atau Al-Mumtaz melakukan aksi bela Rasulullah di depan Masjid Agung Tasikmalaya pada hari Rabu 4 November kemarin. Aksi itu merupakan bentuk respon umat Islam di Tasikmalaya atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam dan juga Nabi Muhammad. Masa aksi menyerukan untuk seluruh elemen masyarakat memboikot produk-produk Prancis. Berbagai atribut dibawa oleh massa, mulai dari poster, spanduk, hingga bendera tauhid. Namun ada yang menarik dari spanduk yang dibawa oleh massa aksi, yaitu kalimat doa untuk Denny Siregar. Dalam spanduk yang terpasang di bagian sisi mobil komando itu, terpampang tulisan besar, "Kami doakan Denny Siregar, hidup melarat 7 turunan." Aksi yang dilakukan di Tasikmalaya memang bukan sekadar respon atas pernyataan Presiden Prancis. Aksi yang dikomandoi Al-Mumtaz itu juga merespon isu lainnya, seperti penghinaan kepada santri dan meminta Denny Siregar ditangkap. Denny Siregar memang memiliki urusan yang belum selesai dengan pesantren tahfidz Darul Quran Ilmi di kota Tasikmalaya. Pegiat medsos itu sempat dilaporkan polisi karena dianggap menghina santri dan juga pesantren, lantaran mengunggah foto santri pesantren tersebut dengan keterangan calon teroris. Sampai saat ini proses hukum kasus itu terus berjalan dan ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya, Nanang Nur Jalmil, mengatakan isu Denny Siregar dibawa juga dalam aksi bela Rasulullah, agar masyarakat tetap ingat akan kasus itu. Aksi ini juga dalam rangka menuntut Denny Siregar ditangkap. Sementara itu, pimpinan pesantren tahfidz Quran Darul Ilmi Kota Tasikmalaya, Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani juga mengaku belum menerima informasi perkembangan kasus itu sejak terakhir datang ke Polda Jabar 1 bulan silam. Ia tak mengetahui apakah Denny telah dimintai keterangan oleh kepolisian atau belum. Semenjak pemanggilan kami yang kedua, sampai sekarang belum ada update terbaru tentang kasus Denny, baik pemanggilan maupun perkembangan lainnya. Bahkan kuasa hukumnya juga menanyakan hal yang serupa, namun nyatanya belum ada informasi perkembangan kasus dari Polda Jawa Barat. Karena itu dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan Forum Mujahid Tasikmalaya akan melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya. Audiensi itu bertujuan untuk meminta langsung pada wakil rakyat agar memberikan dukungan dalam penanganan kasus tersebut. Misalnya agar menyurati Kapolda agar dia serius menangani kasus. Kita ingin mendesak Polda Jabar untuk serius menangani kasus Denny Siregar. Kalau tak bisa serius, Forum akan mengadakan pengadilan rakyat. Ruslan sendiri tak mengerti alasan kepolisian belum meminta keterangan dari Denny Siregar. Padahal dari informasi yang diterimanya, saat terakhir mendatangi Polda Jabar, Denny Siregar telah dikirimi surat 2 kali untuk datang ke Polda Jabar. Namun panggilan itu selalu tidak direspon. Harusnya ada penjemputan, tapi saya tidak tahu apa istimewanya Denny hingga belum dimintai keterangan. Berdasarkan catatan dari redaksi Republika, kasus Denny Siregar dilaporkan pada 2 Juli 2020 ke Polresta Tasikmalaya. Dengan alasan untuk memudahkan penyidikan, kasus yang sebelumnya ditangani di Polresta Tasikmalaya itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada 7 Agustus 2020. Hingga saat ini belum ada informasi bahwa Denny Siregar sudah diperiksa oleh kepolisian. Denny Siregar sendiri sebelumnya telah dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya dalam status Facebook pada 27 Juni 2020. Dalam status itu, ia menulis status berjudul "Adik-adikku, calon teroris yang abang sayang" dengan mengunggah santri yang memakai atribut tauhid. Terlapor diduga tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terlapor diduga melanggar pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Tuntut Denny Siregar diadili, massa gelar aksi bela santri. Massa berjumlah ratusan orang yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya menggelar aksi damai di depan markas Polresta Tasikmalaya pada hari Kamis 2 Juli.
Aksi damai itu dilakukan karena timbulnya pernyataan dari Denny Siregar yang menyebut santri sebagai calon teroris. Koordinator Aksi Forum Mujahid, Nanang Nur Jamil mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas warga Tasikmalaya kepada santri. Karena itu, aksi tak hanya dilakukan oleh para santri, tapi juga diikuti oleh organisasi masyarakat Islam, lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan para tokoh pesantren di Tasikmalaya. Menurut dia, masa aksi menuntut polisi untuk menindaklanjuti kasus penghinaan santri yang dilakukan Denny Siregar. Apalagi sudah berulang kali, Denny Siregar dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi selalu saja tak tersentuh oleh hukum. Karenanya kita berharap apa yang telah dilakukan terduga terlapor dapat dihukum yang setimpal. Santri, pihak pesantren dan pengajar pesantren sungguh terluka dengan postingannya. Begitu kata dia saat aksi dilakukan. Selain melakukan aksi, massa juga membuat laporan ke Polresta Tasikmalaya. Laporan itu diterima langsung oleh Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anom Karibianto. Anom mengatakan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kita akan segera tindak lanjuti, diharapkan masyarakat pun tetap tenang. Sebelumnya, Denny menuliskan status melalui akun Facebooknya pada 27 Juni 2020. Dalam tulisan itu berjudul, "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang." Terdapat unggahan foto sejumlah santri tahfidz Al-Quran Darul Ilmi Tasikmalaya saat aksi 212. Namun saat ini tulisan tersebut telah dihapus. Pimpinan Ponpes Tahfidz Al-Quran Darul Ilmi, Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani mengatakan postingan itu merupakan penghinaan bagi pihak pesantren. Apalagi terdapat foto para santri pesantrennya. Ini pencemaran nama baik. Tentu orang tua santri tahu hinaan itu, bahkan sampai ada yang WA. Tapi mereka tidak marah karena tahu santri seperti apa. Ia pun juga mengatakan para santri sedih dan marah dengan pernyataan Denny. Menurutnya pernyataan yang bersangkutan merupakan pencemaran nama baik bagi pesantren dan santri. Kita akan kawal terus sampai dia dibawa ke Tasikmalaya dan dipenjara. Karena Denny sudah macam-macam dengan santri Tasikmalaya. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi beberkan kronologi adanya postingan yang menuduh kader teroris kepada para santri tahfidz Darul Quran Ilmi Tasikmalaya. Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani memaparkan kronologi pada tanggal 29 Juni 2020 dirinya dapat kabar beberapa di luar kota Tasikmalaya, bahkan di luar Pulau Jawa. Mereka memberikan link dan meng-screenshot. Mereka pun menyampaikan terdapat foto yang diunggah adalah foto santri binaannya. Ustadz, ini ada foto santri antum. Santri antum dituduh teroris. Kenapa orang-orang pada tahu kepada santri saya? Karena santri-santri saya suka ikut serta dalam aksi bela Islam di Jakarta. Sampai kadang diminta untuk ikut mengaji di depan Masjid Istiqlal. Ungkapnya melalui voice note yang diterima oleh tasikzone.com pada hari Rabu 1 Juli. Lanjutnya, kami atas nama pesantren merasa tercemar dan ini merupakan pencemaran nama baik bagi pesantren. Karena orang-orang tahu bahwa anak pesantren dari Tasikmalaya. Kami atas nama pesantren dan umat Islam Tasikmalaya menuntut kepada kepolisian untuk mengusut tuntas sampai Denny Siregar ini dipenjarakan. Begitu tegasnya. Dirinya pun juga menegaskan jangan sampai seperti kasus-kasus sebelumnya, Denny Siregar tak pernah dipenjarakan. Kami dari umat Islam Tasikmalaya akan terus menggugat dengan aksi. Untuk agenda pelaporannya insya Allah besok sekaligus aksi besar-besaran. Jadi kita melakukan pelaporan, membawa barang bukti dan juga sekaligus aksi di depan Polres Tasikmalaya Kota, menuntut Denny Siregar dipenjarakan. Pungkasnya. Kita ini dibikin bingung. Jokowi telah mengumumkan 2 orang WNI yang positif corona. Tapi kok Denny Siregar yang kita ketahui merupakan pendukung akut Jokowi malah bilang yang sebar isu corona itu jelas-jelas binatang. Loh, kenapa ini? Presiden Joko Widodo telah mengumumkan adanya 2 orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Menurut Jokowi, 2 warga negara Indonesia itu sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu diketahui telah terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Tim Kementerian Kesehatan pun melakukan penelusuran. Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa? Ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan 2 orang itu. Ibu 64 tahun dan juga putrinya yang berumur 31 tahun. Kata Jokowi di Istana Kepresidenan pada hari Senin 2 Maret. Dicek lagi dan tadi pagi saya mendapat laporan dari Pak Menteri
bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Begitu kata Jokowi. Namun Jokowi pun belum mau mengungkapkan ibu dan anak itu berada di daerah mana. Dia hanya memastikan keduanya di Indonesia. Di Indonesia sudah di rumah sakit. Dan dengan pengumuman ini, maka untuk kali pertama ada penemuan orang yang terjangkit virus corona di Indonesia. Pengumuman Jokowi ini pun seolah menjadi bumerang bagi para buzzer. Ya, beberapa hari belakangan membantah keberadaan coronavirus serta mengkriminalisasi anggota DPD RI Fahira Idris yang disebut telah menyebar hoax terkait keberadaan coronavirus di Indonesia. Salah satu cuitan terparah dari buzzer RP ini adalah dengan menyebut siapapun penyebar isu coronavirus adalah sebagai binatang. Ditulis dari akun Twitter Denny Siregar @dennysiregar7, banyak daerah wisata di Indo ini sepi turis karena kena dampak corona. Ekonomi anjlok, ribuan orang hilang pendapatan. Jokowi kucurkan ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket dan bayar influencer supaya terus mempromokan wisata. Ada orang dengan teganya sibuk sebarkan isu corona, itu sih jelas-jelas binatang. Dan sekarang cuitan buzzer ini pun membuat warganet pada bingung. Berarti secara nggak langsung Denny Siregar nampol Jokowi dong. Bilang kalau Jokowi itu binatang.